Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk boleh bersama-sama ibadah. Di mana pada pagi hari ini di depan kita telah berdiri dengan manis anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan memulai ibadah mereka dalam tahun ajaran yang baru. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian sebagai bentuk semangat dan sukacita di dalam mengikuti tahun ajaran baru pada program sekolah minggu di gereja GKPI Padang Bulan. Untuk itu, kita dengarkan bersama-sama pujian persembahan dari anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang terkasih, kita akan menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu di dalam perjalanan mereka tahun ajaran yang baru agar mereka senantiasa diberkati kesehatan, tumbuh berkembang dalam iman sesuai dengan kehendak Kristus. Kami undang Amang Pendeta untuk mendoakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dan begitu indah di dalam menyertai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat tiba dan berada di dalam bait-Mu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Secara khusus Tuhan pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan mempersekutukan semua anak-anak sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas terbesar pada saat ini. Dan mereka hadir Tuhan di dalam bait-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Dengan mengkumandangkan lagu pujian pada saat ini, yang mengajak, mengingatkan, membangunkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan semua, mulai dari anak-anak remaja, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan lansia Tuhan, supaya memungsikan dan menggunakan seluruh tubuh yang Tuhan berikan bagi kami, sesuai dengan fungsi dan tempat yang kami lakukan dan pergunakan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan pada saat ini, khususnya dalam peralihan untuk ajaran baru. Biarlah Tuhan diberkati dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan pada saat ini biarlah pujian yang telah dikumandangkan pada saat ini
Itu sungguh-sungguh dapat menguatkan, membangun iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, pada saat ini biarlah Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhannya, bahkan di dalam menggapai cita-cita, impian dan harapan untuk ke depan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Engkau, Tuhan, yang senantiasa mencerdaskan hati, pikiran, perasaan, bahkan tubuh mereka, Tuhan, untuk dapat melihat dan mengalami cinta kasih Tuhan. Dan berkati Tuhan setiap pujian dan doa nyanyian yang telah dikumandangkan kepadamu. Terpujilah Engkau, Tuhan, kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu hari ini, esok, dan sampai selamanya. Di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau, Tuhan. Amin. Ya, kepada anak-anak kami silahkan kembali ke kelas sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, di mana pada minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema saling menolong. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Pujilah hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu.
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, 2, dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun berada menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 15 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya,
cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya. Akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, anakku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga, menyerahkan seluruh pelanggaran dosa kita yang telah terjadi di beberapa waktu yang telah berlalu. Dosa yang dapat melukai hati keluarga kita, hati saudara kita, hati teman-teman kita, terlebih-lebih di hadapan Bapa yang di surga. Untuk itu, mari kita menyerahkan seluruh hati dan pikiran kita di hadapannya untuk memohon dan mengakui segala dosa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami, orang yang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu,
seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan mengkehendaki pertobatan supaya kami hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai 2, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup akan. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhan ke dadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur dari pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dapat kami sampaikan tambahan dari berita jemaat pada minggu ini, di mana setelah diwartakan pada ibadah minggu yang lalu terkait program penggalangan dana untuk pengadaan Videotron, maka dengan ini kami sampaikan kembali bahwa pada hari ini adalah penggalangan tahap ketiga, di mana masih banyak dana yang dibutuhkan guna mewujudkan daripada program tersebut. Kiranya seluruh jemaat yang beribadah dapat mendukung
dan berkontribusi melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah ketika kita masuk ke gereja. Dan amplop tersebut tidak diserahkan pada saat pengumpulan persembahan, tetapi diserahkan selesai ibadah dengan memasukkan ke dalam kantong persembahan yang disediakan pada 3 titik, yakni pada pintu masuk gereja, pintu depan, dan pintu di sebelah kiri kanopi, dan yang terakhir di pintu kanan kanopi. Selain itu, kita juga berharap untuk boleh terus mendukung melalui transfer atau online yang telah disediakan pada tertib acara kita. Ada QRIS Gereja GKPI Pamen dengan menambahkan kode 2 di belakang nominal transferan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan agar dapat sama-sama mewujudkan cita-cita gereja kita. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yakni menyambut pemberitaan Sabda Allah dengan mengangkat kidung jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, dan olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Kau Tuhan berbesar, berat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dengan satu tema, yaitu saling menolong. Saling menolong. Demikian firman Tuhan. Mari kita dengarkan dan kami akan bacakan untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat
segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak ada persoalan, tak ada pergumulan, tak ada penderitaan yang terlampau besar jika saling menolongnya hidup dan aktif. Ingat dan camkan itu. Sekali lagi, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan yang terlampau besar jika saling menolong hidup dan aktif. Tetapi hidup akan menjadi gersang dan kering, susah, bahkan akan menderita jika saling menolongnya tidak hidup dan tidak aktif. Mengapa dikatakan demikian? Hidup itu adalah relasi dan persekutuan. Gereja pun itu relasi dan persekutuan, tidak lewat dari situ. Dan itu mau dinyatakan kepada kita pada saat ini. Saya tadi ketika mendengar berita jemaat soal penggalangan Videotron untuk menjadi sarana melengkapi fasilitas gereja, supaya kita dapat beribadah dan melihat semua rangkaian acara yang ditayangkan, ya tentunya itu tidak akan pernah terjadi jika tidak hidup saling menolong dan saling memperdulikan satu dengan yang lain, dipastikan itu. Dan saya pikir itu bukan hanya tanggung jawab daripada sarana prasarana ya, dan bukan hanya tanggung jawab daripada pelayan, tapi itu adalah tanggung jawab dari semua yang ada di dalam relasi persekutuan gerejanya pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam KBBI saya lihat dikatakan bahwa menolong itu diartikan yaitu membantu untuk meringankan beban atau membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Ada satu statement di gereja dikatakan seperti ini, bukan di Protestan ya. Dikatakan seperti ini, Paus itu tidak pernah berdosa. Hebat ya. Kenapa? Karena semua bawahannya ikut menolong dia supaya jangan melakukan dosa. Maka dia tidak sebenar apapun, sekudus apapun, sehebat apapun seseorang itu, jika tidak ada menolong kamu untuk melakukan yang baik, itu tidak mungkin. Karena hidup adalah relasi dan persekutuan. Di dalam bahasa Batak dikatakan menolong itu masih lebih dalam lagi pengertiannya, yaitu masiurupan.
Jadi kata masyurupan bagi orang Batak itu holistik. Tidak hanya sepihak, tapi secara totalitas. Itu dikatakan masyurupan. Di dalamnya terdapat menolong secara karitatif, menolong secara reformatif, dan menolong secara transformatif. Jadi holistik. Ya. Makanya masyurupan bagi orang Batak itu, atau di dalam bahasa sehari-harinya mersiadapari katanya. Jadi kalau kita menolong seseorang itu enggak ada yang mau kita harapkan di situ. Penting bisa dia bangun. Penting bisa selesai yang sedang dihadapi. Itulah kata masyurupan. Menolong bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani ini dia katakan seperti ini, ajar. Artinya memberi pertolongan, memberi bantuan kepada seseorang yang tak mampu dan menolong dengan segenap hati sama seperti Tuhan menolong umatnya. Sama seperti Tuhan menolong orang-orang percaya. Jadi dapat kita lihat di situ kata menolong dalam makna teologisnya dikatakan hadir untuk menguatkan, hadir untuk melindungi, hadir untuk membebaskan, dan hadir untuk memulihkan sesama di dalam Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Yunani dikatakan propempo yang berarti menghantar. Iya. Yang kedua dikatakan membekali, memberi dukungan, dan mengutus, dan saling menolong di situ secara holistik. Karena di dalamnya terdapat yaitu menolong secara karitatif, menolong secara transformatif, dan menolong secara reformatif. Jadi include. Di situ kita lihat. Dan itulah yang mau dinyatakan dan mau diungkapkan kepada kita pada saat ini soal saling menolong yang diserukan melalui tema pada saat ini. Dan dikatakan di mana saling menolong hidup terfungsikan dan aktif, maka di situ akan nyata hidup yang sukacita, bahagia, dan penuh harapan. Ketika saling menolong tak hidup atau tak fungsi, sehebat apapun seseorang itu atau kelompok itu dipastikan pasti hancur dan ablas. Makanya dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kira-kira pernah enggak ini pelayan menjadi prima atau menjadi eksis jika kita tidak menolong? Jika kita tidak mengurupi? Ya. Kira-kira bisanya suami itu eksis sebagai imam, sebagai kepala keluarga jika istri dan anak-anak tidak menolong dia? Gak mungkin. Istri pun demikian. Makanya kalau kita lihat di dalam keluarga itu atau hubungan suami istri itu, kata menolong itu hanya difungsikan dan dilakukan dengan hanya dua kata, hendaklah engkau sehati dan sepikir. Enggak lewat dari situ. Kalau hati dan pikiran sudah terkolaborasikan dengan baik, itulah pertolongan yang sangat luar biasa di dalam relasi persekutuan suami dan istri. Saling menolong. Jadi dalam hal ini dikatakan bagaimana saling menolong itu dapat terfungsikan, dapat terhidupkan atau teraktifkan di tengah-tengah pelayanan atau dalam konteks kehidupan orang-orang percaya. Itulah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan tadi dari 3 Yohanes 1 ayat 5 dan 8 itu. Dalam hal ini
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau diajak dikatakan seperti ini, kira-kira bagaimana cara memungsikan dan mengaktifkan saling menolong itu di dalam komunitas orang-orang percaya. Bagaimana menghidupkan, bagaimana mengaktifkan. Karena di mana saling menolong aktif dan hidup, sudah dikatakan tadi, di situ akan terjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Dan dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita lakukan dan fungsikan sehingga saling menolong itu dapat terfungsikan dan teraktifkan dengan baik. Yang pertama dikatakan kepada kita, Amang dan Inang, itu pada ayat 5, dikatakan bertindaklah seperti orang percaya. Bertindaklah seperti orang percaya. Ini yang menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan menjadi dasar untuk dapat saling menolong itu harus bertindak, berbuat seperti orang yang percaya, seperti orang percaya. Kira-kira bisa kita bertindak di luar orang percaya? Jawabannya ya. Dan itu mungkin yang sering kita lakoni dalam kehidupan kita. Jadi saling menolong berarti memberi, mendukung, bertindak, berbuat. Dalam hal ini dikatakan kepada kita semua tanpa terkecuali dikatakan bahwa saling menolong, saling bertindak, saling berbuat itu harus berdasarkan kepada karakter orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertindak di luarnya itu mungkin nanti akan terjadi menolong secara sekuler dan mungkin akan terjadi di situ hal-hal yang tidak mengenakan. Dan dikatakan pada saat ini di mana dalam teks ini dikatakan jelas dan diserukan Yohanes, mengapa dikatakan hendaklah kamu bertindak seperti orang percaya dalam hal menolong, dalam hal mengurupi, dalam hal memperhatikan, dalam hal berbuat. Karena Yohanes melihat langsung di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah berjalannya semua pelayanan hamba-hamba Tuhan, dia menemukan di jemaat ada 3 pribadi, ada 3 tokoh yang berbeda satu dengan yang lain dalam hal menanggapi dan melakukan tolong-menolong itu satu dengan yang lain. Dikatakan itu yaitu kepada Gaius dan juga Demetrius dan juga dikatakan lagi kepada Diotrephes. Dikatakan Gaius itu dan Demetrius itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang begitu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi setiap pelayanan, setiap ada kegiatan, setiap ada rencana dalam pelayanan itu dikatakan bahwa Gaius dan Demetrius itu adalah orang yang begitu respon, orang yang begitu tanggap. Tidak hanya melakukan menolong secara karitatif, tapi juga menolong secara transformatif. Menolong juga secara transformatif dan reformatif di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi di tengah-tengah ketiga tokoh itu ada juga satu orang yang menolak, tidak mendukung, bahkan membantah seperti yang dikatakan dihadapi oleh Yohanes, yaitu seseorang itu dikatakan pada saat ini yaitu si Diotrephes itu dikatakan dia adalah orang yang mau terkemuka. Dia adalah orang yang sombong. Dia mau menunjukkan dirinya. Dia mau menampilkan dirinya. Dia mau pencitraan, kira-kira gitu. Padahal sama-sama orang percaya loh ini.
Maka di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian, apa dikatakan oleh Yohanes kepada mereka pada saat ini? Ya, jadi kalau kita orang percaya, kalau kita yang sudah menerima Yesus adalah Tuhan dan kehidupan, dikatakan pada saat ini, marilah kita menolong, marilah kita bertindak, marilah kita berbuat sebagai orang-orang percaya. Bukan mau menonjolkan diri, bukan mau memamerkan kehebatan atau memamerkan kesombongannya, enggak. Tapi dikatakan, lakukanlah itu sebagai orang-orang yang percaya. Makanya dikatakan dalam hal ini, tindakan orang percaya itu dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kau katakan aku mengasihi Yesus, tapi sesamamu kau benci, kau tolak, bahkan kau fitnah lagi. Oh enggak berlaku seperti itu. Ada satu kesaksian yang mau saya katakan kepada Amang dan Inang. Sama-sama percayanya kepada Tuhan Yesus yang satu rumah itu, tapi beda-beda gerejanya. Ya. Waktu itu suaminya di GKP, istrinya bergereja, katakanlah di satu gereja yang beda dari Protestan. Ya. Dan anak-anaknya terpencar semua. Ada di Katolik, ada di mana-mana semua. Semuanya itu mengatakan percaya dan mengakui Yesus ada Tuhan. Gak salah kan? Nah, pas itu. Tapi dalam realitasnya mereka di dalam rumah itu, biarpun mereka sama-sama percaya kepada Yesus, tapi mereka menunjukkan kesombongan, keangkuhan di situ. Gereja kami yang paling bertobat, gerejamu enggak. Bayangkan. Apakah itu bisa lagi saling menolong untuk membangunkan, menumbuhkan? Enggak lagi. Jadi kalau kami pertanyaan di rumahnya itu, tahu Amang dan Inang, istrinya anak-anaknya keluar. Itu gereja enggak bertobat itu katanya. Masa pula lembaganya menjadi penentu. Penentu apa? Percayaannya loh. Iya. Jadi ketika kita dapat hidup percaya dan saling mempercayai satu dengan yang lain, maka dikatakan saling menolong itu akan menjadi hidup dan aktif di tengah-tengah kehidupan kita. Baik di dalam diri kita, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, ataupun dalam semua aktivitas kehidupan ini. Bangunlah itu, saling mempercayai. Saya pikir sehebat apapun cinta suami kepada istri, kalau tidak ada roh yang saling mempercayai satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Amblas. Kamu bisa hanya mengatakan di waktu pacaran I love you, udah jadi I tendang you, kau bilang nanti situ. Bangun itu ya. Itu yang mau dikatakan. Itulah Yohanes dalam hal ini dikatakan dalam suratnya 1, 2, 3 Yohanes ini, bagaimana menguju nyatakan kasih dan iman itu secara horizontal. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam firman Tuhan yang baru kita baca, dikatakan di situ dalam ayat 11, dikatakan bahwa barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi begitu jelas kita lihat bahwa pola dasar untuk dapat saling menolong satu dengan yang lain harus didasarkan kepada percaya kita kepada Kristus dan saling mempercayai satu dengan yang lain.
Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan untuk mengaktifkan dan menghidupkan, saling menolong itu dikatakan pada saat ini adalah berbuat dengan benar. Berbuat dengan benar. Jadi kadang di tengah-tengah kehidupan kita ini, aku beri dia supaya. Kan gitu. Ini tidak. Kalau kita memberi betul-betul untuk menolong, memberi untuk membantu dia, memberi untuk membangkitkan dia di dalam kehidupan itu. Makanya dikatakan menolong, mendukung, bertindak dan berbuat dalam kasih Tuhan harus berbuat yang benar. Karena apa? Karena dalam antara Gaius, Demetrius dan Diotrephes tadi terjadi kesenjangan di situ dalam hal menolong membantu itu. Kalau si Diotrephes dikatakan dia mau membantu, dia mau menolong supaya dilihat orang, supaya terkemuka, supaya nyata kesombongannya, keangkuhan yang mau dimunculkan dia. Tapi Gaius dan Demetrius tidak. Ya kita bantu, kita memberi apa adanya, pokoknya bisa berjalan dan apa semua. Tapi realitasnya kan di tengah-tengah gereja sekarang, di tengah-tengah kehidupan kita, sedikitnya si Gaius dan si Demetrius yang hidup. Yang paling banyak siapa? Diotrephes. Ya. Saya bukan apa ya, puji Tuhan yang memberi dengan banyak, memberi ngasih puji Tuhan, haleluya. Tapi saya sering melihat dari atas ini. Kalau sudah mau memberikan persembahan, kalau persembahannya yang hijau, yang biru dan yang merah, itu agak dipanjangkan. Ini memberi. Ngapain kayak gitu? Mau kau kasih 5 ikat kepala seperti itu, masukkanlah dengan apa yang diberi tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Itu memberi loh. Ya. Silakanlah memberi dengan baik. Mau dikatakan kepada kita. Itu dikatakan. Jadi kita supaya hidup dengan seperti Gaius dan Demetrius, bukan seperti Diotrephes. Yang ketiga dan yang terakhir dikatakan kepada kita, supaya kita dapat mengaktifkan dan memungsikan dan menghidupkan, saling menolong itu dikatakan yang terakhir kepada kita pada saat ini di dalam relasi persekutuan dan komunitas orang-orang percaya itu. Kita semua harus dapat saling menerima satu dengan yang lain. Relasi dan persekutuan gereja atau persekutuan orang-orang percaya dikatakan di situ semua kita adalah datang dan bersekutu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda, moral yang berbeda-beda, spiritual yang berbeda-beda, bahkan mungkin pendapatan atau kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan saya pastikan sedikitnya mungkin persamaan kita satu dengan yang lain. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu, di tengah-tengah keberagaman itu, apa dikatakan di sini? Supaya dapat mengaktifkan, menghidupkan saling menolong itu, dikatakan hendaklah kita dapat saling menerima satu dengan yang lain. Itulah yang diperankan, itulah yang dilakukan, itulah yang dinyatakan oleh Gaius dan Demetrius, bukan seperti Diotrephes tadi yang begitu berbeda dalam menikapi pelayanan itu. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling mengambil bagian pekerjaan dalam pelayanan Tuhan dengan satu hal yang dinyatakan bagi kita. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Hargai dong, lihat, dia juga adalah ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan, yang kaya, yang miskin, yang cantik dan yang semua itu ciptaan Tuhan. Harganya sama. Gak ada yang mau dibeda-bedakan di situ. Jadi dalam konteks persekutuan orang percaya, gak ada kelas VIP atau kelas yang lain. Semua kita satu kelas.
saling menerima. Itulah dikatakan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya agak memiliki a priori yang mungkin kurang pas, tapi analisa saya seperti itulah. Saya pernah membangun gereja yang dimulai dari 5 kakak sampai 50 kakak. Saya pikirkan gereja ini adalah gereja yang paling kuat kebersamaannya, paling kuat tolong menolongnya, paling kuat kepeduliannya. Bisa ya? Dan disitulah yang tidak diterapkan soal aturan GKP, soal nominalnya ya, soal bakti bulanan apa semua enggak ada. Pokoknya yang bisa diberi. Di waktu kutinggalkan jemaat itu, persembahan bulanan mereka di situ orang itu hanya 50 kakak loh. Udah bisa sampai 8 juta per bulan persembahan bulanannya loh. 8 juta. Dan persembahan di situ setiap minggu, persembahan 1 dan 2, kupastikan 2 juta, 1,5 juta ada. Karena apa? Karena mereka mau memberi itu bukan lagi karena ukuran matematika, tapi sudah ungkapan kasih, ungkapan persekutuan kita, perjumpaannya dengan Tuhan. Tetapi ku dengar sekarang karena mereka tiba-tiba gereja itu bertambah jemaatnya 3 kali lipat. Wah, sudah semakin mencong di dalamnya soal kebersamaan persekutuan satu dengan yang lain. Ya. Udah ada di dalamnya, ada partai ini, ada partai ini, ada partai ini. Udah macam-macam situ. Maka sekarang mereka 150 kakak. Ya persembahannya pun satu minggu. Gak sampai lagi 1,5. Kenapa? Gak hidup lagi di situ. Roh menolong itu satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita semua GKP Pamen ini? Dan juga semua pelayan pada saat ini. Tuhan berkata, mau melihat gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, dan gereja yang maju. Hanya dikatakan pada saat ini, hidupkan dan aktifkan, yaitu saling menolong satu dengan yang lain. Jika engkau mau melihat suamimu lebih prima, tampil prima dalam kehidupan ini, bantulah dia, tolonglah dia. Dan juga sebaliknya. Jika engkau mau melihat anakmu menjadi orang-orang atau pribadi yang melihat masa depan yang sangat luar biasa, tolong dia. Jadi saling menolong itu harus kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan itu. Dan pada saat ini di dalam realitasnya di tengah-tengah kehidupan ini, atau mungkin kita sudah berubah sebagai orang Batak, soal menolong, soal mengurupi sudah bergeser sekarang oleh karena faktor mungkin kemajuan teknologi atau kita sedang berada di era digital. Maka saling menolong itu sekarang begitu miskin. Kita lebih identik kepada egoisme, individualisme, hedonisme, dan yang lainnya. Tapi pada saat ini, mau kita melihat relasi persekutuan yang begitu indah di tengah-tengah kehidupan ini, dikatakan hendaklah saling menolong satu dengan yang lain. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Jika di pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah ibadah kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami. Supaya kami Tuhan pada saat ini menghidupkan dan mengaktifkan, yaitu soal saling menolong di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pada saat ini tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan yang terlampau besar di tengah-tengah kehidupan ini jika di tengah-tengah persekutuan kami
dihidupkan dan diaktifkan, yaitu saling menolong satu dengan yang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh pada saat ini hidup Tuhan. Sehingga kami pribadi lepas pribadi, sebagai umat, sebagai pelayan, hidup dan menghidupkan, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan pada saat ini di tengah-tengah kehidupan ini kami dapat melihat akan kasih kemurahan Tuhan untuk menghidupkan dan mengaktifkan, saling menolong satu dengan yang lain. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibrani 9 ayat 14, itulah firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan yang terindah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Jemaat Tuhan, kami yang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya nyata selamanya. Umat-Nya dibebaskan untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.